Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa, anak-anak di rumah? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat selama berada di rumah. Kembali lagi dalam program belajar di rumah yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon kerjasama dengan RCTV Langka Padane. Kami pengajar SMP Negeri 1 Cirebon. Perkenalkan, nama saya Ibu Iis Aisyah MPD dan saya Ratih Utamisari SPD. Akan menyampaikan materi Bahasa Indonesia kelas 7 teks deskripsi. Ya, anak-anak, jangan lupa ya, sebelum kita memulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulisnya, buku dan pulpen kalian. Lalu, mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar mendeskripsikan. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah memahami pengertian teks deskripsi. Tujuan berikutnya adalah memahami isi teks deskripsi, lalu memahami fungsi sosial teks deskripsi. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kali ini, mari sama-sama kita menyanyikan lagu nasional yang menggambarkan keindahan alam Indonesia, yaitu apa Bu lagunya? Rayuan Pulau Kelapa. Siapa yang tahu kan anak? Siapa yang tahu? Ciptaan siapa itu Bu Ratih? Ciptaan Ismail Marzuki. Bagus. Kalian sama-sama ya, kita sama-sama menyanyikan. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Karena sebagai anak Indonesia harus tahu loh lagu nasional, harus hafal juga ya sayang ya. Betul kita sekali. sama-sama menyanyikan dengan penuh percaya diri ya Bu. Betul. Walaupun suara kita pas-pasan tidak Ya, seperti betul. para penyanyi di televisi, tetapi kita berniat sungguh-sungguh menyanyikan lagu nasional kita. Kalau suaranya beda-beda, anggap suara 1, suara 2 ya Bu Is ya. Iya, betul sekali. Ini Ya. teksnya. Sebentar. Semua teksnya. Ya. Nah, ya, nanti Ya. berikutnya. Mari kita nyanyikan sama-sama ya anak-anak ya. Sebentar. Kalian boleh berdiri seperti ibu deh, supaya bernyanyinya suaranya lebih lepas ya, supaya bernyanyinya suaranya lebih lepas. Suaranya tidak. Tanah airku Indonesia. Anak-anak tahu lagu ini Rayuan Pulau Kelapa ini pasti sudah ya. Nanti kalau misalnya selama menyanyi ini ternyata ada yang mau ditanyakan, oh suaranya bagaimana ya, cara melatih suara yang bagus dan sebagainya. Nanti setelah pelajaran bahasa Indonesia, kamu bisa bertanya pada guru seni kalian, bagaimana sih caranya supaya kita punya suara yang merdu ya Bu Betul Is, sekali, ya? Bu Ratih. Iya, karena bernyanyi pun salah satu bentuk komunikasi loh. Iya. Belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi. Menyanyi pun sama sih seperti mengkomunikasikan Iya. ya Bu, karena di dalamnya kan isinya lirik, syair-syair yang indah, menyampaikan nasihat, menyampaikan pesan, begitu ya anak-anak ya. Iya. Apa tanpa itu saja Bu? Tanpa iringan? Ya. Mari kita mulai. Ayo. Oh ya sudah, Ya. kita nyanyi sama-sama ya. Ayo, yang di rumah ikut bernyanyi Yang di rumah ikut bersama-sama. menyanyi. Ini teksnya ditampilkan. 1, 2, 3. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur,
melambai-lambai, nyiur di pantai, berbisik-bisik, Raja Klana memuja pulau nan indah permai tanah airku Indonesia. Tepuk tangan buat kita semua. Bagus ya Ismail Marzuki. Bapak Ismail Marzuki ini memang jago dalam melukiskan keindahan alam Indonesia, dituangkannya dalam sebuah lagu yang begitu indah. Ya anak-anak ya. Ya. Sebentar, oh ya ini Bapak Ismail Marzuki mendeskripsikan keindahan alam Indonesia lewat lagu Rayuan Pulau Kelapa. Coba kamu ingat-ingat lagi syairnya ya. Kira-kira keindahan apa saja yang dideskripsikan melalui lagu tersebut. Nah, kamu data, kamu tuliskan di buku tulisan, di buku latihanmu ya. Ya, setelah tadi tuh kita mendengarkan lagu yang di dalamnya syarat akan gambaran keadaan alam Indonesia. Berarti itu menggunakan kata-kata deskripsi ya. Deskripsi itu sendiri apa sih anak-anak? Nah, deskripsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah bentuk pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Nah, kalian sudah pernah mendeskripsikan sesuatu belum? Pastinya sudah ya. Kadang tanpa sengaja kita mendeskripsikan sesuatu. Contohnya nih ya Bu Isya, kadang kan anak tuh di sekolah ada saja tuh di kelas yang kehilangan dompet. Lalu mengumumkan kepada teman-temannya, teman-temanku yang baik ada tidak yang melihat dompet aku? Lalu yang tidak tahu dompetnya pasti bertanya, dompetnya bentuknya seperti apa? Oh, bentuknya Hello Kitty. Kamu sebutkan ukurannya, kamu sebutkan warnanya, gambarnya dan sebagainya. Nah, saat kamu menjelaskan penjelasan tentang dompetmu itu sebenarnya kamu sedang menjelaskan, sedang mendeskripsikan dompet ya Bu ya. Ya. Nah, dalam kesempatan kali ini mari kita belajar mendeskripsikan lagi agar kemampuan kita dalam mendeskripsikan menjadi lebih baik. Anak-anakku, walaupun kalian belajar di rumah, ayo belajar sungguh-sungguh agar dapat memberi sumbangsi untuk Indonesia tercinta. Oh iya, wah Ibu lupa nih, Ibu bawa sesuatu sebenarnya. Tunggu, sebentar ya. Pak, maaf, tas saya mana ya? Ibu, saya lupa tas saya di kemana? Anak-anak, nanti Bu Rati akan membawakan sebuah objek yang akan dideskripsikan sebagai model agar kalian nanti mempunyai gambaran utuh tentang objek tersebut. Ah, ini dia. Lupa tadi Ibu. Apa nih ya Bu Is kira-kira? Aduh, kita akan belajar mendeskripsikan sesuatu ini. Ini saya bungkus pakai tisu karena sudah saya cuci dari rumah. Iya, itu sampai rapat sekali gitu. Sampai saja nggak bisa melihat. Oh, ternyata sebuah apel. Itu buah kesukaanku Bu Rati. Buah kesukaanmu, saya juga suka karena buah ini mengandung kayak manfaat ya Bu Is ya. Betul sekali. Anak-anak, kita sekarang di tangan Ibu ada sebuah objek, sebuah apel, sebutir apel ya anak-anak ya. Kalau mendeskripsikan, otomatis yang kita gambarkan adalah apa yang kita tangkap melalui
panca indera kita dulu ya. Yang pertama berarti saat kita melihat buah ini, kita biasanya melihat apa nih? Bentuknya ya Bu Is ya. Betul, Bentuk bentuknya. buah apel ternyata bentuknya elips, tapi nggak elips banget ya Bu Is Iya, ya. enggak juga Karena itu. atasnya seperti bentuk hati gitu, bawahnya juga bentuk hati Itu ya Bu Is kalau ya. kata anak SMP sih, love apa Bentuk Bu Ati? hati ya, bentuk hati, bawahnya juga bentuk Ah, ah. hati. Lalu yang tertangkap lagi oleh mata kita adalah warnanya. Warnanya merah tua, cantik sekali itu. Kulitnya Bu Is, kulitnya tipis ya anak-anak ya, tipis dan licin. Kok bisa licin Halus. ya, Bu Dan Rati? seperti ada lapisan lilin. Oh di iya luarnya. betul. Kalau Betul. kita dekatkan ke hidung, harumnya Aduh, itu, Bu Rati. wanginya. Makanya Jadi- banyak pengharum yang pakai aroma apel. Bu Is suka aroma apel? Suka, di rumah aku pakai Alhamdulillah, begitu. Kita banyak kesamaan Betul. ternyata ya. Bu Rati itu- Bahkan apel ini dulu pernah ada lagunya loh, zaman ibu kecil. Ibu ingat tidak lagu tentang apel? Siapa yang menyanyikannya Bu Rati ya? Agak ngerok gitu deh. Lagu tentang buah apel itu lagu tragedi buah apel. Oh iya, Itu coba nyanyi saya lupa lagu itu. zaman mama-mama kamu deh ya sayangnya. Iya. Nah, itu sudah dari gambar. Coba kita ingin tahu dagingnya bentuknya seperti apa, tapi saya tidak bawa pisau, boleh digigit nggak Bu Is? Digigit sedikit saja. Digigit Nanti ya. membuat saya jadi Bismillahirrohmanirrohim. Iya, saya jadi pengen Bu Rati ya. Pokoknya cuma Allah. satu. Cuma satu Bu Rati ya. Pasti Bu Rati akan mendeskripsikan anak-anak rasanya coba itu. saksikan. Ternyata daging buah apel itu kelihatannya teksturnya keras ya Bu Is ya. Iya. Tetapi begitu digigit berasa renyah di mulut. Aduh, renyah Bu Rati ya. Rasanya manis keasam-asaman, pokoknya seger deh. Aduh, sudah terbayang. Di Ya siang hari Allah. begini makan buah Di apel siang enak ya. hari begini makan buah apel ternyata enak sekali. Nah, anak-anak mudah ya mendeskripsikan itu ya dari sebuah. Ini hanya dilihat dari satu bagian. Bisa saja dideskripsikan dari segi manfaatnya. Iya, bisa. Kandungan buahnya. Lalu biasanya buah apel banyak ditemukan di mana saja. Itu juga. Ini ya anak-anak. Nah, dari deskripsi sederhana yang sudah kita lakukan bersama-sama, ini contoh buahnya nih, sama ya. Buahnya dengan yang saya bawa, kita bisa menarik beberapa simpulan mengenai buah apel ini. Buah apel bentuknya cenderung oval, bulat, namun tidak sempurna. Warnanya merah tua, kebetulan yang saya bawa merah tua ya Bu Is ya. Tapi ada juga yang warnanya merah muda tergantung jenisnya. Atau kalau buah apel, saya tahu nih buah apel kesukaan Bu Is yang Apa ya, Bu asem-asem. Buah apel Malang ya. Oh, betul. Kalau apel Malang Iya. warnanya hijau muda. Betul. Ada juga apel yang asem sekali tuh, warnanya hijau semua dan hijaunya cantik sekali. Iya. Apel itu memang buah yang ada yang bilang buah yang sombong karena begitu elegan bentuknya, bikin ngiri ya anak-anak ya. Iya, itu. Lalu setelah penampakan luarnya kita lihat kulit buah apel tipis mengkilat seperti mempunyai lapisan lilin. Daging buah apel berwarna putih, kadang kekuningan. Ya, lalu rasanya tadi kalau digigit manis dan kadang-kala muncul sedikit rasa asam yang segar. Buah apel juga banyak mengandung anak-anak loh. Banyak mengandung anak-anak. Banyak mengandung air anak-anak ya, banyak mengandung air buah apel itu. Lalu walaupun tekstur buahnya terlihat padat dan keras, tetapi ketika digigit rasanya renyah sekali. Itu deskripsi buah apel. Mudah ya Bu Is ya? Iya, mudah Ternyata sekali. Apalagi Bu Rati mendeskripsikan buah apel itu bisa kita temukan di di mana-mana. mana saja. Iya. Iya. Nah, setelah mendeskripsikan sebuah objek, kita lihat deskripsi lainnya ya anak-anak ya. Nah, ini ada gambar. Gambar apa nih Bu Is nih? Bu, Wah, ada pemandangan indah sekali Iya, ya. ada pantai ada ya? air, ada pasir air, putih. ada pasir Saya putihnya ingat luas waktu di ke mana? Pangandaran, di Bu Rati, Pangandaran. waktu Ini itu tuh. Pangandaran bukan ya? Ada pantai, ada pasirnya putih, pasirnya luas, pasirnya lalu luas. hamparan ombak, tapi ombaknya tidak terlalu besar ya anak-anak Iya. ya. Lalu ada awan di atasnya. Ada awan di atasnya, ada karang, ada tebing. Iya. Ya, ternyata ini adalah bukan Pangandaran ini Bu Is. Oh, bukan, di mana? Ini pantai Parangtritis. Oh, itu pantai terkenal juga Bu Rati. Terkenal juga. Iya. Anak-anak tadi kita sudah belajar mendeskripsikan. Sekarang kita akan mencermati sebuah teks deskripsi. Teks ini sebenarnya ada di buku pelajaran bahasa Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kelas 7. Republik Indonesia kelas 7. Iya. Mari kita baca sama-sama teksnya ya anak-anak ya. Ya. Parangtritis nan indah. Salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Tepatnya, Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek,
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Pemandangan pantai Parangtritis sangat memesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau yang sungguh elok. Kemolekan pantai serasa sempurna di sore hari. Di sore hari, kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan saat sangat istimewa. Lukisan alam yang sungguh sangat memesona. Semburat warna merah keemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore menjadi pemandangan yang memukau. Rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore melingkupi seluruh tubuh. Seakan tersihir, kita menyaksikan secara perlahan matahari seolah-olah masuk ke dalam hamparan laut. Banyaknya wisatawan yang selalu mengunjungi pantai Parangtritis ini membuat pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Di pantai Parangtritis ini kita bisa menyaksikan kerumunan anak-anak bermain pasir. Tua muda menikmati embusan segar angin laut. Kita juga bisa naik kuda ataupun angkutan sejenis andong yang bisa membawa kita ke area karang laut yang sungguh sangat indah. Nah, itu adalah contoh teks deskripsi ya Bu Inis ya. Betul. Iya, teks deskripsi ini sebenarnya sudah sering sih kita temui dalam kehidupan sehari-hari anak-anak ya. Teks deskripsi dapat ditemukan di buku berisi informasi perjalanan dalam film atau cerpen, majalah perjalanan, dan program televisi tentang jalan-jalan. Anak-anak, jangan kemana-mana ya, kita masih dalam program Belajar di Rumah bersama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTV Langka Padane. Anak-anak, kita lanjutkan ya. Ya, tadi teks deskripsi dapat kita temukan di buku yang berisi informasi perjalanan, dalam film, dalam cerpen, majalah perjalanan, atau program televisi tentang jalan-jalan. Nah, ternyata teks deskripsi itu banyak sekali ya Bu Is ya. Betul, ininya, iya. dapat kita temukan di mana-mana. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan tentang pengertian teks deskripsi. Pengertian teks deskripsi adalah tulisan yang berisi pemaparan atau penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat dan merasakan langsung situasi dan kondisi yang dialami oleh penulis. Nah, dari sini kita ada tujuan menulis teks deskripsi, yaitu memberikan pemaparan atau penggambaran mengenai suatu objek, tempat, atau peristiwa sehingga pembaca seolah bisa melihat dan merasakan secara nyata apa yang dialami oleh penulis. Wah, ternyata teks deskripsi itu tujuannya sangat bermanfaat. Oh, ini ada gambar nih. Ada gambar apa nih Bu Iis? Kayaknya ada Doraemon keluar dari pintu. Ada Doraemon itu keluar ya, dari berarti. pintu. Apa ya hubungannya Doraemon keluar dari pintu? Kalau nggak salah, Doraemon punya kantong ajaib. Oh, kantong ajaib. Dari kantong ajaibnya bisa mengeluarkan pintu. Hubungannya kira-kira apa nih Boys dengan teks deskripsi? Ternyata anak-anak, hubungan pintu Doraemon dengan teks deskripsi, katanya pintu Doraemon itu hampir sama dengan teks deskripsi. Karena Doraemon melalui pintu ajaibnya bisa mendatangi tempat-tempat yang ingin dikunjunginya. Begitu juga saat kita membaca teks deskripsi. Melalui teks tersebut kita bisa melihat tempat-tempat yang ingin kita kunjungi.
benda-benda yang ingin kita Betul. kenali. Karena dalam teks deskripsi dijelaskan, digambarkan, sehingga kita seolah-olah melihat objek wisata atau tempat itu secara langsung. Itu ya anak-anak. Ada gambar lagi nih Bu Is, kita punya gambar lagi. Wah, apa tuh? Kayak penyihir Bu Rati. Iya, penyihir atau peramal ya Bu Is ya. Peramal, iya. Dengan bola, apa tuh? Bola kristal. Bola kristal. Dia sedang memperhatikan sesuatu di dalam bola kristal. Apa kaitannya teks deskripsi dengan bola kristal ya? Apa ya, Bu? Anak-anak biasanya di kelas imajinasinya luar biasa loh, kemana-mana. Katanya teks deskripsi persamaannya dengan bola kristal. Kalau peramal, kalau melihat suatu tempat atau menerawang seseorang itu dengan melihat bola kristal. Kalau kita cukup dengan membaca teks deskripsi, karena di dalam teks deskripsi yang baik, kita bisa melihat suatu tempat dengan jelas, dengan gambaran yang jelas, keindahannya. Begitu ya anak-anak, manfaatnya banyak sekali tuh Bu Iya, teks betul deskripsi. sekali. Semangat ya anak-anak, semakin Iya, semangat nih belajar ayo teks semangat, deskripsinya. iya. Sekarang kita akan meneliti fungsi sosial teks deskripsi. Fungsi sosial teks deskripsi diantaranya memberikan informasi mengenai keadaan suatu objek, tempat, atau peristiwa secara jelas dan terperinci. Fungsi berikutnya mengenalkan untuk keperluan promosi suatu objek, tempat, atau orang tertentu. Lalu dengan kemampuan menulis teks deskripsi, kita mampu menjadi penulis yang hebat. Teks deskripsi juga selalu dibutuhkan oleh peneliti agar ia tidak melupakan begitu saja pengalaman yang telah dilaluinya. Itu fungsi sosial dari teks deskripsi ya Bu Is ya. Iya, Ternyata betul. banyak sekali manfaat dari kita belajar teks deskripsi ini ya Bu Is ya. Iya. Oh iya, untuk membedakan teks deskripsi dengan teks lainnya, biasanya sebuah teks itu punya ciri khusus ya Bu Iya, Is ya. betul. Nah, ciri khusus pada teks deskripsi ini kita lihat dari objeknya, dari tujuannya, lalu dari isi teks deskripsi. Ciri objek pada teks deskripsi bersifat khusus dengan ciri tertentu yang berbeda dengan umumnya. Objek tertentu yang kemungkinannya berbeda dengan objek lainnya. Itu maksudnya ya anak-anak ya. Lalu objek yang dideskripsikan dalam teks deskripsi bersifat pendapat personal. Berarti subjektif ya anak-anak ya. Ciri ini tergambar pada judul berisi objek pada konteks tertentu. Seperti judul Buah Apel Kesukaanku, Parangtritis nan Indah. Lalu ciri berikutnya adalah ciri tujuan pada teks deskripsi. Ciri tujuan pada teks deskripsi yaitu menggambarkan objek dengan memerinci objek secara subjektif atau melukiskan objek dari sudut pandang penulis. Lalu menggambarkan atau melukiskan secara rinci atau dengan penggambaran sekonkret mungkin suatu objek, suasana, perasaan, sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang kita deskripsikan. Bagaimana dengan ciri isinya anak-anak? Ini ciri isi yang ada pada teks deskripsi. Isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Seperti tadi ya Bu Is Iya, ya, betul. pada Parangtritis nan Indah, dan lalu pada apel juga tadi. Lalu isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret atau misalnya menggambarkan wisata yang indah, akan dikonkretkan indahnya seperti apa. Menggambarkan buah apel akan digambarkan bentuknya seperti apa, rasanya seperti apa, warnanya seperti apa. Dengan demikian, teks deskripsi banyak menggunakan kata khusus pada kata warna, pada kata yang digunakan. Misalnya pada warna dikhususkan warnanya apa? Warnanya keemasan, kekuningan, biru turkis, dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi yang kuat. Misalnya ombak menggempur, kemolekan pantai, dan ibuku yang tangguh. Berarti emosi yang kuat itu tujuannya supaya pembaca Pembaca itu jadi emosi yang disampaikan oleh penulis itu sampai pada gambaran angan si pembaca. pembaca dibawa digiring ya. Kata-kata yang mengandung emosi yang kuat sebenarnya selain ini misalnya gini loh, misalnya kita menggambarkan wajahnya memerah, itu biasa aja ya Bu Is ya. Iya, betul, Kalau betul. wajahnya merah padam, merah padam, wajahnya merona,
beda lagi ya Bu Beda Is, ya? lagi, ya. Lalu wajahnya seperti kepiting rebus. Iya, beda lagi. Itu adalah gambaran kata-kata dalam deskripsi yang tentu saja walaupun bersinonim tapi maknanya Berbeda. memiliki konteks yang berbeda-beda. Itu ya anak-anak. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Is ya Bu Is ya. Saya tetap di sini. Iya. Baiklah anak-anak, berikutnya yaitu mengidentifikasi jenis teks deskripsi. Nah, ditinjau dari bentuknya, teks deskripsi itu dibagi menjadi 2 kategori. Kategori yang pertama, teks deskripsi itu berdiri sendiri utuh. Jadi kalian nanti di rumah belajar ya membuat teks deskripsi yang berdiri sendiri secara utuh. Misalnya kalian mempunyai seekor kucing. Nah, coba buat utuh teks deskripsi itu tentang kucing yang kamu miliki tersebut. Seperti tadi contoh pada teks Parangtritis. Parangtritis, betul. Teks deskripsi Berarti itu semua. utuh ya. Iya. Kemudian kategori yang kedua, anak-anakku, yaitu teks deskripsi menjadi bagian teks lain. Jadi gambarnya hanya satu paragraf gitu ya. Hanya satu Misalnya, paragraf. Kemarin tuh kalian membaca novel Rindunya Terelie. Nah, ada tuh betul. penggambaran kapal Batavia-nya itu Batavia. satu paragraf penggambarannya luar biasa Iya, itu. betul. Ya, Bu, ya. Itu penggambarannya bisa oleh tokoh kepada tokoh Iya, lain bisa. atau pengarang kepada Pembacanya. pembaca. Iya, itu maksudnya teks deskripsi hanya merupakan bagian teks bagian ya, Bu dari Is, ya. teks. Iya. Kemudian lewat lagu seperti yang barusan kita nyanyikan Oh tadi. iya, lewat Apa? lagu bagian Rayuan Pulau Kelapa. Iya, Benar jadi sekali, Bu Is. pencipta lagu itu mendeskripsikan tentang pohon kelapa itu dengan bahasa yang indah dalam sebuah lagu. Iya, Masya Kemudian Allah. berikutnya iklan, tujuannya mempromosikan. bagian dari iklan ya Bu Is Iya. ya. Iya. Berikutnya anak-anak, setelah kita mengetahui tentang kategori dari teks tersebut, sekarang kita berlanjut kepada ciri penggunaan bahasa. Karena bahasa teks deskripsi tentunya sedikit berbeda dengan penggunaan bahasa pada teks-teks yang lain, Bu Rati. Benar, mempunyai ciri khas sendiri. Ciri Tiap khas teks sendiri. itu bahasanya ada, Iya. walaupun ada yang sama, ada yang bedanya. Ada ya, yang Bu Is, beda, ya. iya. Jadi Iya. ada ciri khususnya yang menjadikan bahwa inilah teks deskripsi. Iya, Yang benar pertama sekali, Bu Is. yaitu menggunakan sinonim kata. Menggunakan sinonim kata yang bermakna khusus, Bu Rati. Jadi bermakna khusus. kata khususnya ini masih mempunyai sinonim dengan kata umumnya. Oh iya, Nah, iya. seperti kata baik. Oh, iya. Kalau kata baik itu sifatnya umum. Iya, benar. Nah, itu nanti sinonim kata khususnya itu ada ramah, Iya, apalagi Bu benar. Rati? Ada ramah, ada sopan, Ada sopan, santun ya Bu ya. santun, Iya. betul. Suka menolong. Suka menolong, Iya, itu betul, pesan. iya. Kemudian contoh yang kedua, hitam. Hitam itu untuk berbagai konteks Iya. juga, yang warnanya gelap itu Iya. bisa. Nah, sekarang muncul legam. Legam itu Hanya pada hitam konteks tertentu ya, Bu Is, sekali ya. ya, Lebih legam, khusus lebih khusus, maknanya, lebih hitam khusus sekali. maknanya. Contoh Iya. kalimatnya misalnya kakek-kakek itu bertubuh hitam legam. Berarti Oh, iya. warna tubuhnya itu hitam sekali, Bu Rati. Beda itu Beda. dengan yang sawo matang gitu. Betul, iya. Iya, dan itu legam itu tidak bisa ditempelkan pada benda lain ya, Bu Nggak Is, bisa, ya. Iya. betul, iya. Seperti buah-buahan legam gitu. Nggak bisa, ya, Bu nggak Is, mas. ya. Paling Iya. kalau legam Itu selain maknanya iya, khusus ya, Bu Is, khusus. ya. Iya. Rambut, misalkan cara rambut Rambut bisa. hitam, legam. Hitam legam, Iya, iya. Contohnya indah, kemudian menggerakkan sama seperti yang di atas. Iya. Jadi pada prinsipnya kata khusus itu sinonim dari kata umumnya, umum, tapi iya. lebih khusus ya, Lebih khusus tergantung lagi, konteksnya betul, juga, iya. iya. Berikutnya anak-anak, ciri kebahasaan yang kedua yaitu kalimat yang digunakan dalam teks deskripsi berisi penjelasan terperinci untuk mengkonkretkan. Jadi yang dikatakan penjelasan terperinci untuk mengkonkretkan yaitu satu kalimat dijabarkan rinci sehingga pembaca itu betul-betul dapat membayangkan apa Benar yang diuraikan sekali. oleh penulis. Untuk ini ya, untuk memperjelas ya, Bu Betul ya. sekali, Bu Rati. Secara Iya, detail. detail betul. Iya, benar. Nah, contohnya ibuku orang yang sangat baik. Itu kalau sepintas orang nanti bisa berbagai asumsi. Iya, tapi dijelaskan lagi. Dijelaskan dalam bentuk lagi. perincian kalau Perincian, dalam teks deskripsi. betul, Ya, iya. Bu Is ya. Sehingga akan berbunyi contoh, salah satu contoh, ibuku orang yang sangat baik. Beliau berusaha menolong semua orang. Ya. Jadi kata beliau itu pengganti dari ibu, Ibu, kemudian benar. suka menolong itu penjabaran dari kata baik. Penjabaran dari itu lalu beliau juga apa tuh, Bu? Lanjut. Beliau ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Saja, iya. Jadi di sini meskipun
orang yang membaca itu tidak tahu ibuku orang yang sangat baik jika kita mampu mendeskripsikannya supaya secara konkret gambaran lebih jelas. angannya sampai. Betul sekali Makanya berarti. diperincikan Iya, secara berikutnya. detail. Ini ayah. Ya. Berikutnya yaitu menggunakan pilihan kata dengan emosi yang kuat. Tujuan emosi yang kuat di sini berarti yaitu pembaca itu digiring. Digiring supaya ikut merasakan, ikut mendengarkan, Iya, ikut benar, Bu melihat. Iis. Jadi Iya. kita membuat kata-katanya itu dibuat Apa ya, kata-kata yang kata-kata membangkitkan emosi, perasaan. betul, Iya, membangkitkan emosi, iya. betul. Biar lebih kena kayaknya. Betul, lebih kena, betul. Iya, benar, Contohnya benar. kata baik, seperti tadi sudah disebutkan Iya, sebelumnya baik ya. saja kan Iya, masih umum. Iya, masih umum itu. Iya. Iya. Lain dengan penuh kasih ya Bu Is. Iya, penuh kasih, penuh sayang, Iya. tulus, Iya. dan sebagainya. Tulus itu berarti hanya untuk satu Iya, kalimat yang iya, konteksnya benar, khusus. Bu Is, Iya. iya. Begitu pula dengan kata indah, kata kuat, kata kuning, dan sebagainya. Lanjut. Nah, jangan lupa anak-anak, agar teks deskripsi tersebut mempunyai makna yang lebih spesifik lagi, lebih kena lagi, Iya. jangan lupa gunakan ada majas. Yang biasa digunakan adalah iya. majas perbandingan, Bu Rati. Majas perbandingan, Masih ingat ya? nggak Bu Rati? Majas Ada perbandingan apa sih yang majas, dipakai itu? seringnya personifikasi. Personifikasi, sih, Bu Is. bisa hiperbola Hiperbola, juga, hiperbola itu yang hiperbola. melebih-lebihkan ya. Betul. Lebay kata anak zaman sekarang. betul. Bu Is. Bahkan simile juga ada. Oh, simile juga hampir ada. sama. Coba dengan ini kita lihat contohnya Nah, ini Majas contohnya. batu karang besar siap menjaga gempuran ombak. Batu karang niat gitu Bu Is mau menjaga gempuran ombak. Nah, di sini Aduh. bahasanya tuh terlalu itu meletakkan berlebihan, betul. sifat manusia pada sifat benda mati. Berarti ini betul. majas apa nih Bu Is? Nah, di sini majas personifikasi atau penginsanan. Ini apa nih yang kedua? Pasir pantai lembut seperti bedak bayi. Nah, ada kata sepertinya seperti itu. Mungkin maksudnya sih pasirnya itu putih, enggak banyak kerikil-kerikilnya Iya, gitu. kayak Cuma seperti- ini hiperbola ya, melebih-lebihkan Iya. ya. Bu. Nah, mungkin juga kali pasir pantai kayak bedak bayi ya Bu Is ya. Iya. Lalu contoh lagi angin pantai dengan lembut mengelus wajah tuh. Wah, kayaknya setiap Kata-kata orang angin pantai gini, GR siapa yang ngelus kamu? iya yang Saya hanya mengelus-ngelus. bergerak karena perubahan tekanan udara gitu betul, katanya. iya. Iya, itu meletakkan sifat insan atau manusia pada benda yang mati. Mati. Majas personifikasi. Personifikasi. Ya, Bu? Iya. Nah, anak-anak, apa sih majas itu? Ternyata majas itu bahasa kias, Bu bahasa Rati. kias ya. Bahasa kias Yang untuk digunakan oleh penulis dalam mengolah kata-katanya sehingga si pembaca itu gambaran angannya tuh langsung nyambung betul. sama si penulis. Betul Ya, sekali. melalui gambaran penginderaan, perasa. atau membandingkan dengan sesuatu. Iya. Iya, gitu Iya, ya Bu Is betul ya. sekali. Iya. Nah, berikutnya di teks deskripsi pun itu tidak luput dengan menggunakan kata ganti, Bu Rati. kata ganti, Iya, Bu Iis. kata ganti yang sering muncul itu kata ganti orang pertama dan Kata ganti kedua. orang pertama dan kedua. Iya, ya. coba kata ganti orang pertama itu ada tunggal, ada Ada jamak. Kalau penulis biasanya menggunakan kata ganti tunggal. Tunggal. Aku. Milikku. Milikku, gitu ya. Iya. saya. Saya, Iya. Tapi biasanya untuk melibatkan emosi pembaca secara langsung, dia akan menyapa pembacanya menggunakan kata ganti orang kedua. Kedua, betul. Seperti contohnya Anda, kalian, kamu. Coba kamu bayangkan. Iya, seperti itu, sebuah betul. tempat yang dan selanjutnya. Itu ya Bu Is ya. Iya, betul sekali. Iya. Nah, ini. di sini anak-anak ya, setelah kita mengetahui ciri kebahasaan yang digunakan di dalam teks deskripsi, tujuannya adalah kalian harus bisa pula menentukan isi teks deskripsi. Di Iya. dalam menentukan isi teks deskripsi, kata kuncinya kamu harus bisa memetakan. Ya, harus bisa memetakan kata-kata kunci yang Ya, ada. kata-kata di kuncinya dalam- nanti kamu bisa lihat sendiri ya. Betul. Seperti tadi pada teks apa? Parangtritis permai ya. Permai, Ada ya. kata pantai, ombak dan sebagainya. Nanti kamu bisa lanjutkan di rumah ya. Iya, betul. Iya. Anak-anak nanti ada latihan, linknya akan Ibu bagikan setelah ini Iya, ya Bu Iis ya. betul. Ini pesan dari Ibu dan Bu Iis untuk kalian. Nomor 1 Bu Iis, silakan Bu Iis. Tetap semangat belajar di rumah. Yang kedua, jaga kesehatan dengan olahraga dan makan yang bergizi. Yang ketiga, Bu Iis. Jangan lupa anakku cuci tangan dengan air yang mengalir sesuai dengan ketentuan. Dan berikutnya, kalau keluar rumah jangan lupa memakai masker dan jaga jarak aman ya.
Semua itu bergantung pada yang di atas. Jangan Jadi lupa yang utama kita adalah selalu berdoa. Memohon agar wabah ini cepat Cepat berlalu dan kita berlalu. bisa melaluinya dengan selamat. dengan Amin, sehat. amin, ya Rabbal Iya, Alamin. anak-anakku terima kasih. Alhamdulillah kebersamaan kita kali ini telah selesai. Kemudian kita dapat bertemu kembali dalam program belajar di rumah Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTP Langka Padani. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.